Baik Bu Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pengalamannya mengajar Bu Dewi? Kalau mengajar sih biasa, tapi ada seseorang itu yang menjadi luar biasa. Jadi luar biasa ya. Degdikduk. Nah itu. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan praobservasi, kemudian Ya. tadi melakukan observasi lama pembelajarannya itu 1 jam 15 menit. Jadi recordnya full. Lebih berarti ya Pak? Ya enggak lah, standar. Nah kemudian kali ini pasca observasi tujuannya adalah untuk melakukan refleksi. Nanti Bu Dewi merefleksi sendiri, kemudian kita akan catat topik-topik pembicaraan apa yang perlu didiskusikan. Kemudian selanjutnya Bu Dewi akan melakukan rencana tindak lanjut dan pengembangan diri terkait temuan-temuan atau kekurangan-kekurangan yang mungkin dialami hari ini, sehingga nanti ada feedback dari saya, refleksi dari Bu Dewi, digabung menjadi rencana tindak lanjut dan pengembangan diri di minggu-minggu mendatang. Nah, kemudian kita sudah mengidentifikasi kegiatan Bu Dewi tadi, juga di record full, dicatat dan dimasukkan di aplikasi penilaian yang sudah disediakan oleh BBGT. Nah, Bu Dewi, menurut Bu Dewi itu pembelajaran yang tadi, kalau Bu Dewi refleksi itu seperti apa? Apa kelebihannya, kemudian apa yang perlu diperbaiki menurut Bu Dewi? Kelebihannya apa ya? Mungkin tadi pembelajarannya saya rasa anak-anak lebih bersemangat karena ditambah dengan ada sedikit ice breaking, kemudian ada mindfulness walaupun tidak berhasil 100% tadi. Mindfulness-nya ada beberapa anak yang masih tersenyum, tertawa karena mungkin itu hal baru bagi mereka. Kemudian ada beberapa anak yang masih belum bisa fokus di kelompoknya, ada yang belum bisa berpartisipasi dalam kelompoknya, entah itu karena mungkin dari saya yang kurang kontrolnya atau mungkin dari si anak sendiri, saya juga kurang tahu tadi ya Pak ya. Kemudian mungkin kekurangan saya mengajar, pengelolaan waktunya masih kurang dikelola dengan baik. Pada saat pengerjaan tugasnya mereka cukup lama, belum cepat selesai. Itu kekurangannya mungkin. Terus bagian refleksinya mungkin juga kurang ya Pak ya. Mungkin itu menurut saya. Selebihnya ya ada dikduk tadi karena diobservasi. Mungkin partisipasi siswa mungkin juga kurang. Ya walaupun Pak Ali tidak melihat saya kan ada di depan saya. Mestinya itu 30. Ya. Baik Bu Dewi, jadi makasih, saya ucapkan luar biasa, saya apresiasi dan Bu Dewi sudah merefleksi. Namun demikian saya juga punya catatan ya, yang kita jadikan catatan hari ini. Ada beberapa catatan yang mungkin bisa dikembangkan dan menjadi rencana tindak lanjut Bu Dewi 1 minggu, 2 minggu ke depan lah, seperti itu. Yang pertama tentang teknik mindfulness ya. Tidak berhasil tadi. Itu sebenarnya Bu Dewi terlalu cepat Bu Dewi. Jadi mindfulness itu justru yang baik menggunakan teknik stop, saying mindfulness atau listening mindfulness itu dilakukan dengan lembut. Kemudian pastikan anak-anak itu memang fokus, tidak mengerjakan sesuatu. Sebelum mereka itu benar-benar melepas, itu mindfulness atau kata-kata tidak dilanjutkan. Jadi benar-benar harus sudah siap dulu mereka hening dulu, kemudian longgarkan, lemaskan, fokus dan lain sebagainya. Jadi terlalu cepat menurut saya.
eh, pada kesimpulan ingin melanjutkan pelajaran ya, perlu ditingkatkan kembali. Siap. Kemudian yang kedua itu scaffolding. Scaffolding dilakukan itu terlalu cepat juga. Scaffolding itu gini, ketika kelompok terbentuk, guru itu datang ke kelompok, kemudian memastikan memberikan bimbingan, dan guru tidak meninggalkan kelompok itu sehingga guru mampu memastikan bahwa anak mandiri mengerjakan tugas. Ketika guru ke kelompok A misalnya, guru datang hadir, kemudian sudah dirasakan pertanyaannya dijawab dan mereka mandiri untuk mengerjakan tugas baru ditinggal. Sehingga kelompok itu tidak akan bertanya pertanyaan yang ulangan, tidak bertanya pertanyaan yang sama tadi. Sehingga kalau Bu Guru datang ke kelompok A, kemudian pergi tanya lagi hal yang sama, nah itu belum kena namanya scaffoldingnya. Anak belum mandiri memahami apa yang ditanyakan dan penjelasan guru mungkin tidak dipahami seutuhnya sehingga mereka bolak-balik tanya. Nah, pada scaffolding itu seharusnya memastikan guru itu benar-benar mereka paham dan mandiri, nggak tanya lagi gitu. Kalau misalnya dalam satu kelompok itu agak lama kan kelompok lain juga menunggu giliran. Ya makanya itu di manajemen sampean. Apakah ketika ada anak satu kelompok bertanya tentang bagaimana struktur berita, kalau itu harus pindah lama, maka dijelaskan secara klasikan. Anak-anak stop dulu. Ini ada kelompok yang bertanya. Jadi satu kali menjelaskan untuk klasikal. Itu tekniknya sehingga tidak membutuhkan yang waktu lama. Itu menurut amatan saya tadi itu kurang maksimal di scaffolding itu. Siap. Tetapi Bu Dewi sudah sangat banyak mendampingi anak-anak telaten ya, telaten one by one, kelompok per kelompok dan lain sebagainya. Disuguhkan berita sudah bagus tadi ya. Anak-anak, bahkan ada anak-anak yang melihat saya terus, lihat papan nama saya Aliar Kok sama? Ternyata beritanya tentang Aliar Sojo, jadi pemateri di SMP 1 sama. Dia itu siapa itu Aliar Sojo di koran ini kok Aliar Sojo gitu. Berarti membaca benar dia, Pak. Iya, makanya saya suka itu tadi. Kemudian yang ketiga Bu Dewi, Bu Dewi di manajemen waktu kurang ya. Maksudnya kurang momen sama dengan refleksi Bu Dewi. Di tugas itu terlalu lama tadi ya. Iya, karena belum selesai mereka. Nah, makanya kita ulang lagi, jika terlalu lama, pendampingannya jangan per kelompok lagi, alihkan menjadi klasikal, sehingga dibatasi waktu 3 menit lagi dan lain sebagainya ya. Manajemen waktu perlu optimal lagi ya. Iya. Kemudian secara substansi sudah mengajar sesuai dengan RPP atau modul yang dibuat. Namun perlu dipahami pembelajaran berdiferensiasi KSE dan budaya positif secara substansi kita belum melihat yang dominan. Misalnya materinya sama, medianya berita itu sama semua. Ya tapi kan? Sumbernya itu satu dari koran cuma ditempel, satunya dari internet dimasukkan. Iya, kan berita itu sama. Kemudian yang ketiga tugasnya sama. Iya, sama. Sama tak? Nah, diferensiasinya di mana? Nah, ini perlu kajian. Sehingga kalau mengajar lagi di berita yang sama, di materi yang sama, misal Bu Dewi benar-benar membawa korannya, misalnya ya, membawa korannya. Yang satu mungkin Bu Dewi menampilkan slide berita audio, misalnya siaran berita TVRI, siaran berita internet lah, itu baru beda. Jadi ada barangnya yang dilihat. Ya, itu tidak saya lakukan tadi Pak, karena saya menganggap pertemuan sebelumnya sudah menyajikan bentuk-bentuk media penyampaian berita itu sudah seperti itu. Iya, sebelum kan dasarnya tugas tadi ada beritanya. Iya, makanya saya cuma menempel di sana. Iya. Jadi itu diferensiasinya biar muncul ya. Saya lupa kalau ini disutik. Saya ingatnya ini kan di kelas
pas materi itu saya sekarang materi berita. Jadi saya anggap Oh. melanjutkan gitu. Ya, Lupa kalau iya, sekarang harus walaupun melanjutkan atau tidak kan tetap diferensiasi itu tetap harus diulang muncul. lagi ya. Ya, bisa jadi juga berita itu Bu Dewi membacakan berita. Jadi ada teks berita, gaya belajar anak listening atau auditory kita bacakan Oh, beritanya, iya, gitu iya, ya. iya, iya. Itu kan sudah beda. Kalau kita lihat tadi Iya, iya. kertasnya sama ya. Iya. Nah, itu walaupun wujudnya sama tapi model penyajiannya itu Berbeda. Oh, berbeda. iya. Tidak terpikir. Tidak. Ya, itu saya berpikir di situ. Saya Kemudian, pikirnya karena itu sumbernya berbeda, saya taruh di situ. Sudah bukan berbeda sumber kan. ya, bukan sumbernya, wujudnya. Wujudnya ya. Ya. Kemudian yang ketiga, misalnya produk ya, produk. Satu, kamu menulis berita dengan terstruktur, ya misalnya ya. Yang kedua, kamu membacakan berita secara lisan. Jadi dia menjadi pewarta berita. Yang satunya menjadi wartawan, jadi jurnalis tulis. Satunya menjadi pembawa acara, pembawa acara, Berarti pembawa itu berita. produknya ya. Ya, produknya kan. Jadi produknya sudah beda. Yang ketiga mungkin membuat mind mapping. Mind mapping itu tidak harus membuat beritanya, tetapi menuliskan langkah-langkah menyusun berita. Ya, struktur tadi lah di Simba dan segala macam itu tadi dibuat mind map di kertas besar, kemudian ditulis poin-poinnya jadi peta konsep. Tapi kan tujuannya menulis berita. Kalau meeting itu Iya. enggak apa-apa tuh nanti. Enggak masalah, makanya itu kan bagian rangkaian dari tujuannya itu salah satunya itu kan memahami berita, memahami unsur berita. Kemudian tujuan yang lain menyusun berita. Nah, itu kan ada korelasi, ada hubungan semacam itu. Makanya berita itu bagi anak tidak hanya ditulis, mungkin diucapkan ya, menjadi warta berita kalau dulu ya, dan lain sebagainya. Itu hanya masukan saja, tadi sudah sangat baik. Ya gini Pak, kan produk yang pemahaman saya kemarin-kemarin, karena ini menulis berita. Jadi tetap semuanya membuat berita, cuma mungkin tadi seperti yang Pak Ali bilang dengan membacakannya, itu tapi sudah ada beritanya, ada yang menulisnya. Ya, Nah itu. Tapi kalau membuat mind mapping dengan itu saya tidak kepikiran bahwa itu juga masuk bagian dalam produk menulis berita seperti itu. Nah, makanya ketika mereka buat mind mapping, nggak masalah setelah buat mind mapping mereka menyusun beritanya, nggak ada masalah. Kemudian satunya langsung menulis beritanya, nggak ada masalah. Yang tugas lainnya membuat berita audiovisual, nggak masalah. Kemudian satunya membuat berita secara lisan, nggak ada masalah. Nah itu. Gimana caranya Bu Dewi memasrahkan kepada anak, hobinya kamu apa? Yang penting Bu Guru ingin kamu membuat berita, caranya terserah. Nah itu. Jadi mereka membuat berita terserah, boleh dengan kertas, boleh dengan lisan, kan boleh dengan video, terserah. Misal ya di suatu waktu sehingga anak-anak kaya pengetahuan ternyata berita itu bukan hanya di koran, di TV juga disebut berita, di radio itu ya berita gitu loh maksudnya. Sehingga gaya belajar mereka yang tiga itu kena gitu. Nah, Bu Dewi, berdasarkan masukan dan refleksi Bu Dewi ini, apa rencana tindak lanjut Bu Dewi ke depannya itu agar ya, koreksi itu, refleksi itu bisa dilakukan lebih baik? Ya, yang pertama yang jelas saya harus memperbaiki dari awal dari RPP saya dulu berdasarkan masukan dari Pak Ali tadi, terutama dalam hal diferensiasinya. Karena ada beberapa konsep yang ternyata dari konsep saya itu yang salah. Tuh, jadi saya belajar lagi bagaimana membuat sebuah rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin seperti itu yang harus saya lakukan. Yang kedua, saya harus belajar manajemen waktu dengan baik seperti tadi. Dan belajar lagi tentang mindfulness. Itu. Ya tadi sebenarnya. Mindfulness itu di kelas lain pernah diterapkan ya? Di kelas berhasil. Ya, tadi berhasil. Tadi awalnya sudah siap semua kan Pak. Tiba-tiba kalau sudah mau dimulai ada yang tertawa. Jadi temannya yang lain ikut tertawa. Iya. Kenapa saya langsung mulai? Karena semuanya kelihatannya sudah siap, sudah
Ternyata ketika saya suruh menghirup langsung ketawa. Oke. Baik Bu Dewi, yang berikutnya aktivitas pengembangan apa yang akan Bu Dewi lakukan terkait dengan masukan atau refleksi itu? Tadi kan rencana tidak lanjut, kemudian aktivitas yang mau dikembangkan di mana lagi? Yang pertama tadi apa perbaikan RPP ya? Ya. Perbaikan RPP. Tujuannya? Memunculkan lagi diferensiasinya itu. Memunculkan Diferensiasi. Kemudian ukuran keberhasilannya ketika sudah muncul ya? Ya. Muncul, misalnya produknya sudah berbeda ya. Ya. Nah, daya dukungnya ini, pendukungnya apa saja? Jadi untuk terlaksana ini Bu Dewi perlu didukung apa saja? Ya, berbagai sarana atau media dalam pembelajaran ya. Ini bisa dilakukan kapan Bu Dewi? Bisa 1 minggu depan, 2 minggu depan? Ya mungkin 2 minggu lah Pak. Minggu ya. Ya. Baik Bu Dewi, saya kira pasca percakapan kita setelah observasi selesai dan rencana pengembangan diri juga sudah saya catat. Jangan lupa untuk Bu Dewi juga mengingat-ingat sehingga bisa poinnya dapat lah gitu lah. Nah, yang terakhir ini Bu Dewi, saya sampaikan kegiatan PI 5 ya, kita sampaikan sekarang agar ada persiapan lebih awal. Namun demikian sebelumnya, karena sejak pagi tadi sudah di sini bersama Bu Dewi berdiskusi, mungkin kita refleksi bagaimana menurut pendapat Bu Dewi kegiatan PI 4 ini. Menurut saya kegiatan PI 4 ini sangat positif ya, banyak memberikan masukan positif buat saya, terutama dalam hal refleksi cara mengajar saya, baik dari itu diferensiasi, KSE atau budaya-budaya positif. Dari masukan-masukan yang Pak Ali tadi berikan kepada saya, itu lebih membuat saya sadar apa yang masih kurang dari saya dan atau apa yang harus saya perbaiki dari cara mengajar saya. Kemudian ada trik-trik tadi yang sudah Pak Ali berikan kepada saya dan itu sangat berguna sekali. Terima kasih Pak Ali sudah sampai saat ini terus membimbing saya dengan begitu telaten. Baik, makasih Bu Dewi. Kemudian kita refleksi ini. Bu Dewi kasih masukan ke Pak Ali, ke saya, kira-kira kekurangan saya itu apa sehingga pendampingan berikutnya saya bisa lebih siap dan lebih baik lagi. Mungkin masukan-masukannya kepada saya, Bu Dewi. Masukannya apa ya Pak Lia? Kasih bocoran aja. Kasih nilai yang bagus. Oh gitu ya. Saya rasa sudah banyak yang Pak Ali berikan kepada saya. Saya rasa sudah cukup dan tidak ada yang ya. It's the best. Best lah. Mencakup semuanya sudah. Baik, yang paling akhir nih untuk persiapan PI 5 ini ada 3 aktivitas yang Bu Dewi mesti catat ya, 3 aktivitas. Yang pertama, kelengkapan bahan CGP di PI 5. Kelengkapannya ya, kelengkapan yang harus disiapkan CGP di PI 5. Yang pertama, itu yang A ya kelengkapannya. Kemudian pertama, mengajak 1 orang rekan guru, teman sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada PI 5. Siapa saja ini boleh? Silakan. Nah, sebelumnya yang kedua, sebelumnya CGP melakukan penetapan jadwal observasi pembelajaran. Ya, sama seperti yang saya lakukan kepada Ibu. Kemudian pembelajarannya itu 2 jam pelajaran, sama juga kan? Oke. Yang ketiga, Bu Dewi diharapkan membimbing rekan sejawat menyusun RPP, melakukan koreksi RPP, sama seperti yang saya lakukan ke Bu Dewi. RPP-nya di store, dikoreksi, kasih feedback, diferensiasi, KSE, budaya positif itu sama persis. Itu harus di video enggak kan? Kenapa? Proses. Yang di video hanya coaching, kemudian pada saat pra ya? Saat pra saja? Pra, observasi, dan nanti di PI 5 saya yang video. Itu ya.
Kemudian pada saat membimbing RPP atau koreksinya dikembalikan lagi ke guru setempat atau guru yang bersangkutan. Itu yang poin A. Poin B, aktivitas coaching supervisi akademik. Ini terkait dengan aksi nyata. Ya. Nah, di aksi nyata Bu Dewi melakukan proses pra-observasi. Oke. Nah, pra-observasi nanti instrumennya Bu Dewi unduh di aksi nyata 2.3. Ada di situ, unduh. Nah, instrumennya berupa kertas, instrumen kayak gini diserahkan ke PP saat P5, PI5. Diserahkan ke PP ya. Itu diisi saat pra itu langsung kan? Nanti diserahkannya pada P5. Kemudian proses observasi pembelajaran, ya, observasi pembelajaran yang tadi disebutkan di atas, itu juga dicatat, diserahkan kepada PP saat PI5. Oke ya, oke dicatat. Nah, disamping dicatat, itu sebaiknya Bu Dewi record. Kalau tidak ada record, sebaiknya di foto diserahkan ke PP juga proses itu. Sudah ya. Kemudian instrumennya di modul 2.3. Nah, ini yang C sekarang. Setiap aktivitas yang dilakukan CGP, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, yang 2 untuk aksi nyata itu harus sepengetahuan PP, harus didiskusikan melalui WA. Pak, saya besok mau pra-observasi. Nah, kan saya tahu kan, nanti kita ada arahan di situ. Artinya penetapan jadwalnya dan mau memulainya itu diskusi koordinasi di WA. Bahkan bisa bertanya, Pak, apa yang perlu disiapkan pra-observasi? Instrumennya ini tunjukkan, foto ke WA gitu. Konsultasinya di WA gitu maksudnya. Nah, karena ini dilakukan per personal, per CGP itu bisa japri, Bu. Itu ya. Oke, bisa ada ditanyakan Bu Dewi? Tambah beratkah? Tambah enakkah? Tambah berat yang pasti. Ya, itu akan dilalui, tenang. Terima kasih Bu Dewi. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya bentar lagi langsung balik lagi ke sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Salam sehat. Salam